lu tipe cowok yang kayak gimana. Terus gue bilang gue lalalili, salah satunya gue sebut adalah gue nggak bisa pacaran sama cewek yang cemburuan, gue bilang. Dan banyak hubungan gue tuh berakhir karena gue merasa lelah, kayak stop deh gitu, kayak lu jangan curiga mulu sama gue. Yes, semuanya selamat datang di Tertanduk. Dan hari ini ada gue Akbari, senang sekali duduk di samping seorang Mark Natama. Yeay. Gak ada suara sekali. nih ruangannya. Masih pagi. Mark, nama asli lu Mark Natama, itu apa nama panggung? Tama. Mark tuh nama yang dibikin sama, bukan dibikin ya, Mark tuh nama pertama gue Mark Natama. Cuman pas kemarin gue ikut kompetisi, dari pihak TV-nya bilang Mark lebih komersil. I don't know why, tapi gue tetap lebih suka Tama sebenarnya. Jadi lu dipanggilnya apa sebenarnya? Kalau di rumah gue Tama, sama semua temen gue dipanggil Tama. Oh, Gitu. sama orang-orang di industri panggilnya Mark. Mark, tapi kalau misalnya teman-teman musisi yang udah nongkrong bareng nih, maksudnya bukan sekedar ketemu pas manggung, kayak emang udah jadi bukan teman. kenalan backstage ya? Ya bukan yang kayak apa kabar, gimana lagunya, bukan yang sekedar itu. Manggil gue udah Tama. Oh, jadi ini Mark nih tahapan pertama nih, kalau deket banget. First base nih. First base, second base Tama, third base Cok. Dan Cok gitu biasanya. Boleh gak sih ngomong? Boleh lah. Oke. Lu sering di WhatsApp cuma Cok gitu. Iya. Atau enggak apa gitu, bahasa-bahasa lain yang akrab lah gitu. Oke, bisa ya. Oke, tapi lu sendiri emang dari kecil suka nyanyi? Kok gue berat ya jawab itu ya? Suka. Boleh diulang nggak nanya itu, Kak? Biar gue langsung jawab. Tapi lu sendiri emang suka nyanyi dari kecil? Suka banget. Puji Tuhan. Kenapa? Karena sekeluarga gue nyanyi, jadi gue sebenarnya nggak terlalu melihat itu sebagai gue suka nyanyi apa enggak, tapi kayak gue lahir di keluarga yang memang semuanya nyanyi, jadi menurut gue itu sebuah kebiasaan aja gitu. Bukan yang gue suka banget nyanyi all the time gitu, enggak. Cuman ya mau nggak mau ya nyanyi. Karena ibadah atau karena apa? Enggak, karena kayak memang nyokap gue suka kalau pagi-pagi tuh main piano, nyanyi lagu rohani memang. Cuman abis itu kan gue dari kecil terekam tuh di pikiran gue, abang gue juga suka nyanyi. Terus ya kita manusia juga, maksud gue yang teman-teman yang mungkin bukan musisi juga pasti juga suka nyanyi kan di kamar mandi. Tapi jelek kita. Kalau itu saya nggak bisa bilang. Cuman maksud gue ya gue nyanyi dari kecil. Nyanyi untuk diri gue dari kecil. Oke, nice. Tapi di keluarga lo yang akhirnya make it di industri lo? Baru gue. Apakah nanti kakak lu juga nyusul? Abang kayaknya udah nggak bisa. Abang gue kayaknya dia udah menjadi budak korporat ya. Kasian. Cuman dia gue sering bilang kayak, bang nanti suatu saat nanti kalau gue udah terkenal Tulus misalnya, atau gue udah bisa bikin konser tunggal gue sendiri, gue pengen kayak tiba-tiba gue manggil abang gue gitu. Terus dia jago banget main piano. Terus suara dia juga menurut gue ya, suara dia lebih bagus dari gue soalnya. Oh, gitu. Ini menarik. Apa tuh? Lu percaya nggak sih sama satu konsep di mana sebenarnya yang terkenal di industri atau yang make it di industri itu bukan yang paling punya skill lebih tinggi loh, yang paling jago gitu. Maksudnya tadi lu bilang kan, lu sama abang lo sebenarnya suara lebih bagus abang lo nih, abang lo di sini, lu di sini. Tapi yang make it di industri kan lo. Menurut gue itu semua balik lagi ke kesempatan dan bagaimana lu mengambil kesempatan itu. Ibaratnya kalau gue, kenapa tiba-tiba gue ujuk-ujuk jadi Mark Natama seorang musisi adalah karena kemarin ada kompetisi itu. Mungkin kalau tanpa kompetisi itu gue nggak akan bisa, orang nggak bakal tahu gue, karena dulu sebelum kompetisi itu juga gue udah coba pernah indie, gue keluarin 2 lagu. Dan yang karena gue nggak tahu ya, I don't know shit about promotion terus marketing dan lain-lain, jadi ya udah gue share aja di grup angkatan SMA gue, grup angkatan kuliah gue, grup keluarga gue, dan akhirnya yang nonton ya orang-orang yang gue yang denger lagunya ya orang-orang yang gue kenal doang gitu. Cuman ada banyak juga kok kasus orang-orang yang mulai dari situ dan ternyata pecah. Jadi tapi kalau kita ngomongin keberuntungan tuh gue nggak ngerasa. Gue dulu percaya kayak ya udah kalau memang hoki, tapi gue tuh nggak mau percaya hoki karena menurut gue tuh kita semua tuh udah ada misalnya kayak Akbari, lu tuh begini-gini, rezeki lu tuh ini, tinggal lu usaha nggak buat dapetin itu gitu loh. Jadi kalau misalnya make it or break itu menurut gue it's not about luck, tapi kayak usaha kita udah sebesar apa untuk sampai sana gitu. Oh nice. Itu berarti jadi serius sih. Serius dong ya. Tapi menarik loh, maksud gue ya lo akhirnya sekarang make it di umur yang muda gitu kan.
22 muda ya? Muda lah. Lu berapa Kak? Menurut lu berapa gua? 25, 26. 30 gua. Iya muda 22. Muda 22. Itu dipotong ya. Kocak. Enggak, mantap banget. Tapi kalau dari lu tadi kan nyanyi, keluarga lu semua nyanyi semuanya, lu gak kepikiran kayak main instrumen musik itu jadi yang anak band aja nggak nyanyi gitu, sempet nggak? Dulu gue pernah ngeband. Pas gue kuliah gue ngeband. Seru karena yang sekarang gue rasakan ya mungkin dan gue sering nanya ini juga ke teman-teman vokalis yang lain yang memang berkarirnya sendiri. Gue suka misalnya gue satu event atau satu panggung sama band atau sama grup kayak Second Chance misalnya. Mereka tuh bareng-bareng, jadi proses menunggu kita naik on stage tuh bareng-bareng kan. Sementara gue tuh sendiri. Terkadang gue tuh ada ngerasa sepinya, terus kayak apa ya, di tengah hiruk pikuk kan kita bisa ngerasa sendiri ya. Dan itu sebenarnya yang kayak gue sering berandai-andai kayak kalau anak band kayak seru banget kali ya bercanda-canda karena gue orangnya ekstrovert banget sebenarnya. Oh iya. Gue ekstrovert parah. Ini karena pagi aja gue belum on. Kalau enggak kita udah loncat-loncat. Enggak, ini pagi versi lo kan? Pagi gue baru bangun by the way. Iya. Karena gue baru rilis dari malam. Jadi gue nunggu sampai jam 3 pagi. Oh iya benar. Jadi gue baru tidur. Bener. Cuman ya itu karena gue ekstrovert banget. Gue butuh banyak orang di sekitar gue. Dan gue tuh tipenya kalau misalnya gue deg-degan gue akan semakin banyak omong. Oh. Gitu Kak. Karena lu panik? Karena gue panik. Terus gue gak suka kalau gue panik tuh gue tenggelam di dalam pikiran gue. Paham gak sih? Jadi gue harus tetap ngomong supaya gue gak kepikiran. Gitu. Cara lu buat copingnya gitu berarti? Itu coping mekanisme gue itu tuh. Oke, nice. Terus gue juga penasaran sih sama karya-karya lo gitu ya. Lagu lo ada yang ngomongin tentang karya? Jago cemburu kan. Itu gue suka sih, kayak ini gokil nih, liriknya lucu, terus kayak nadanya asik. Itu ide dari mana? Jadi itu yang tulis Lalel Manino, yang produce mereka juga. Berawal dari gue ke studio mereka beberapa minggu setelah kompetisi beres. Terus kita workshop, terus ditanya, lu tuh tipe cowok yang kayak gimana sih? Sorry ya gue majuin. Lu tuh tipe cowok 2000 berapa tuh? 2021 bulan Juli kalau nggak salah. Lu tipe cowok yang kayak gimana? Terus gue bilang gue Lili, salah satunya gue sebut adalah gue nggak bisa pacaran sama cewek yang cemburuan, gue bilang. Dan banyak hubungan gue tuh berakhir karena gue merasa lelah, kayak stop deh gitu, kayak lu jangan curiga mulu sama gue, karena gue beneran Kak, gue kalau misalnya gue udah lagi dalam suatu hubungan, lu bisa tanya dah teman-teman gue, kalau gue udah dalam suatu hubungan tuh gue nggak bakal ngelirik kiri kanan. Nah justru karena gue udah tahu gue orangnya begitu, gue tuh kesel kalau gue dicurigain, karena kayak gue udah begini loh. Masih banyak teman-teman kita, karena gue pasti pacaran sama yang satu circle sama gue misalnya. Masih banyak teman-teman kita yang lu tahu kesannya lebih parah dari gue, tapi kenapa lu nganggep gue tuh sejelek ini? Akhirnya gue cerita, jadilah aja gue cemburu ini. Gitu. Gue setuju dan gue sangat percaya kalau Mark Datama setia karena dia adalah seorang Aries. Thank you Kak. Yoi, kita Aries men. Lu Aries. Gue Aries. Terima kasih. Gue setia men. Cuman Aries lagi diserang loh di TikTok. Gue lagi mau serang balik. Lihat aja gue punya amunisi. Kenapa lu? Aries tuh nggak pernah nyerang zodiak lain tahu? Kenapa sih kita diserang? Yang layak diserang hanya Gemini ya. Kenapa jadi Aries? Gemini itu kan emang common enemy gitu loh. Iya. Kenapa Aries diserang? Lo kenapa diserang nih? Kalau yang gue lihat lately di FYP gue katanya keras kepala. Oke, memang keras kepala. Iya, ambisius, keras kepala. Terus kalau diajak debat tuh nggak bakal beres, karena emang gue juga ngerasa gue orangnya suka banget debat. Iya, kita enjoy sama adrenalin ini. Dan gue tuh, maksudnya gue ngerasa kita Aries tuh debat tuh bukan karena kita mau menang. Enggak. Tapi emang seru aja debatnya, paham gak sih? Proses berdebat itu tuh seru. Iya. Kayak walaupun at the end gue kalah atau pendapat gue salah, opini gue salah, tapi at least kita ada debat, paham gak? Iya, seru. Bukan yang kayak, bro, lu setuju ini gak? Enggak lagi. Oh, oke. Bukan yang gitu gue tuh. Gue yang kayak, enggak, tapi menurut lu kenapa kayak gini? Gue tuh bakal kayak gitu. Iya. Seru sih Aries. Temenan sama Aries tuh seru. Lu semua harus mengakui temenan sama Aries tuh seru. Nikmatin itu kan. Tapi lu diserang kenapa? Apa? Dari netizen TikTok bilang apa? Aries kenapa? Enggak, karena lagu gue tuh lirik pertamanya. Jadi ini tuh lagu gue yang paling baru, Berlabuh. Itu gue tulis dari keresahan hati gue. Gue ngerasa bahwa gue selalu gagal dalam cinta. Iya. Terus gue sempat ngerasa apakah karena kepribadian gue ini gue nggak akan pernah menemukan
cewek yang bakal jadi pasangan gue ya seumur hidup gitu. Karena ada aja kita lihat gue kenal sama banyak orang yang memang sampai akhir masa hidupnya dia tuh sendiri. Terus gue ngerasa am I one of those people yang gue tercipta ya udah lu sendiri kata Tuhan. Cuman gue selalu yakin Tuhan menciptakan kita kan berpasang-pasangan. Akhirnya di lirik pertama gue di bait gue bilang, aku dan kerasnya kepalaku dan juga dengan besarnya egoku yang kian halangi aku temukan cinta itu. Pas lah lagi ada banyak konten TikTok tentang Aries yang keras kepala dan lain-lain. Ya udah gue kasih tahu ya, memang gue ngakuin gue sebagai Aries gue keras kepala dan ego gue besar. Tapi saat gue menemukan satu perempuan yang bisa melunturkan ego itu, di situ gue tahu dia adalah orang yang selama ini gue cari. Dan kita pernah merasakan itu sebenarnya sebelumnya. Iya. Cuman nggak lagi aja. Lagi emang tidak. Iya. Dan lu setuju gak sih Aries tuh harus suka duluan? Iya, gue nggak bisa kalau orang suka duluan sama gue. Gue kayak berharap jangan please gitu. Iya. Karena nggak penasaran jadinya. Iya, setuju. Gue setuju sih. Terus bosenan tapi dalam arti kayak kalau hubungan kita tuh cuman kayak halo, good morning, kamu ngapain hari ini? Itu males. Kamu ngapain? Udah makan belum? Itu gue nggak bisa. Gue bakal kayak wah enggak. Jadi gue tuh harus seru nih, kita harus berantem in a good way ya. Maksudnya kita harus debat. Karena menurut gue di setiap argumen pasangan itu tuh gue akan semakin mengenal lu. Kayak lu gak sukanya apa, lu sukanya apa, gue gak sukanya apa. Sebaliknya gitu loh. Kita harus sering banyak jalan, kita harus sering ketemu banyak orang, teman kita harus makin banyak. Jadi gue gak setuju juga kayak ada teman-teman gue pacaran terus cewek gue gak bolehin gue nongkrong sama kalian lagi. Kenapa? Goblok. Thank you. Itu karena menurut gue konsepnya misalnya gue pacaran sama let's say Desi ya. Si Desi punya 5 orang temen, gue punya 5 orang temen. Begitu gue pacaran sama dia, kita punya 10 teman. Atau bahkan nambah gitu loh. Jadi jangan deh teman-teman, udah stop lah. Apalagi punya pasangan yang kayak nyuruh, kamu unfollow ini dong, kamu unfollow ini. Itu gue gak bisa banget lagi. Itu kurang banget tuh buat gue. Pernah kan? Atau lu dikit-dikit suruh pub gitu di mana, itu males banget gak sih? Kalau pub untungnya gue belum. Gue belum pernah dapet yang kayak gitu. Gue juga gak pernah sih. Tapi Sherlock sama aja kan? Males sih sebenarnya kayak. Maksudnya nih guys ya, buat yang nonton, Aries tuh kalau udah suka sama orang dia udah dijamin setia. Cuman kita memang pesonanya gede aja. Itu Akbar yang ngomong. Pesona besar Akbar yang ngomong. Lu ngaku gak sih Aries atraktif itu kan? Cewek Aries atraktif itu. Cowok Aries gimana? Gue gak tahu. Gue gak bisa bilang untuk diri gue sendiri. Nanti gue dikatain. Tapi ya gue setuju loh. Maksud gue Aries, gak atraktif itu bukan dari look doang ya. Bukan dari look, dari personality, dari gimana pembawaan kita ya kan. Tapi gue tuh, lu gini gak? Menurut gue Aries tuh bisa ekstrovert mampus, tapi bisa introvert parah. Kalau dia udah ada di lingkungan yang menurut dia gak bisa kasih energi yang sama kayak yang udah dia keluarkan. Gue gitu banget. Shit. Tadi di lirik Dia Yang Berlabuh tadi juga sempat bilang apakah dia akan sendiri terus gitu kan. Gue lagi di fase itu. Gue nih udah tahun ke-6 gue single. Di berapa kak? Dan gue ngerasa kayak mungkin gue gak nikah deh gitu. Iya kayak 6 tahun lama banget. Dan gue Aries. Jerit. Iya. Wah 6 tahun. Enggak, tapi lo harus banget. Lo pasti bisa. Terima kasih. Lo harus bisa. Enggak, karena gini. Nih kita nih Aries, ini obrolan Aries banget nih. Kita punya rutinitas. Benar. Kita punya goals. Kalau orang ini gak bisa fit in masuk ke puzzle kita gak mau ngapain. Benar. Iya gak sih? Lu setuju gak sama itu? Benar. Lu punya rutinitas yang lu suka nih. Tapi punya ambisi yang lu punya mau. Kalau gue tuh sekarang lagi di tahap gue tuh baru single 5 bulan lah, 5 bulan 6 bulan. Masih singkat ya itu kan. Cuman yang bikin gue pengen segera punya pasangan tuh bukan karena gue kayak butuh banget. Paham gak? Tapi gue tuh dari dulu pengen punya istri yang dia tuh udah ikut sama gue dari karir gue tuh masih belum seberapa, paham? Nice. Karena gue kenal sama beberapa orang yang ketemu sama pasangannya tuh waktu dia udah sukses. Akhirnya kayak dia nggak fully understand bagaimana pasangannya ini tuh berjuang untuk sampai situ. Dan gue pengen nanti misalnya gue cerita sama anak gue misalnya ya gue udah tour keliling dunia, terus kayak iya dulu misalnya gue ninggalin rumah, terus istri gue bisa cerita iya dulu mama tuh nemenin papa tahu waktu masih manggung di sini. Gue tuh pengen kayak gitu. Iya benar. Jadi kayak kenapa gue pengen dapat pasangan sekarang, karena gue sedang merintis karir gue sekarang. Not necessarily karena kayak gue butuh sandaran atau gue butuh, ya itu butuh, cuman lebih daripada itu karena alasan itu tadi. Berarti lu ngedate untuk merit? Sekarang ya?
Mulai dari tahun lalu sebenarnya. Oh nice. Mulai dari perjalanan inilah. Emang lu ada gambaran lu akan menikah umur berapa? Tadinya 25, tapi semakin enggak, setiap gue cerita kayak anak muda plak gitu. Semakin gue kesini kayak enggak mungkin ya kayak 25. Gue melihat lo akan seperti gue sih di umur 30 masih sendiri. Janganlah Kak. Ya gak tahu, mungkin lo akan ketemu orang lagi ya. There's nothing wrong with that. Tapi gue juga melihat ada sisi di dalam diri gue yang kayak gue belum mau nikah sebelum gue bener-bener sukses. Itu bener-bener. Iya. Kita belum make it. Iya. Ya, gue nggak tahu. Ini Aries things banget sih. Jadi tunggu kami ya. Tunggu kami sukses ya. Perempuan-perempuan di luar sana. Oke. Ini berlabuh lagi, berlabuh lagi ya. Ini lu tulisnya kapan? Gue nulis ini beberapa 2 bulan lalu kayaknya. 2 bulan lalu gue ketemu sama Kenny Gabriel. Jadi gue tulis ini bareng Kenny Gabriel. Yang pakai topi terus? Benar. Yang pemain basket, ayah anak satu. Yang kayak IOI. Gue ketemu sama dia, gue ke studio dia di daerah Cilandak, terus kita workshop. Awalnya gue nggak expect langsung jadi lagu karena kayak yang dia bilang workshop ini tuh sebenarnya kayak fase PDKT-nya gue sama dia karena kita belum pernah kenal. Yeah. Gue belum pernah kerja bareng sama dia karena menurut gue kalau gue kerja bareng sama orang, especially kalau gue bikin karya, gue harus satu hati nih sama nih orang. Karena I'm not doing it just for the business gitu. Gue memang pengen karya kita suka dan kita berdua tuh ada di situ. Ya itu Aries banget. Nah, akhirnya tapi ternyata setelah jadi satu lagu, gue kirim lah, gue oper ke grup yang isinya ada A&R label gue karena pada saat itu dia nggak ada di situ. Nah, A&R label gue ini dia tuh sifatnya adalah orang my biggest critic tuh dia. Dia kalau nggak suka dia bener-bener bilang in my face nggak suka, jelek. Oke. Nah, selama ini gue sering kirim lagu ke dia dan selalu di reject karena menurut dia masih kurang sesuai dengan standar lagu-lagu yang udah gue keluarin sebelumnya, in which ditulis sama Lel Manino. Oke. Nah, insecurities itu kan ada waktu gue kirim dengan persepsi bahwa gue kirim juga pasti ditolak. Terus si Kenny bilang udah nggak apa-apa, yang penting mereka get the mood dulu. Kita tanya, Mas kayak gini nggak mood lagu yang lo pengen gitu. Kalau misalnya iya baru kita coba yang serius. Karena itu cuma 37 menit. Gue ada voice note di sini karena gue fotografer gue Aldi waktu itu nggak bisa datang. Jadi gue nggak ngevlog, cuman gue rekam di voice note gue 37 menit. Terus dikirim, dia langsung bilang, "Dahlah, agak nggak boleh gue sebut di sini ya. Bagus banget. Gue suka." Terus emoji hati banyak gitu. Terus gue langsung telepon, gue bilang, "Mas, ini lu serius nggak?" Karena gue belum pernah. Lu kira sarkas nih orang? Iya, gue kira sarkas. Lu jangan gitulah, kalau misalnya lu nggak suka bilang aja nggak suka. Gue bilang, gue nggak, I don't mind kok kalau gue bikin lagi. Kenny juga don't mind, gue bilang. Terus kayak, nggak ini gue beneran. Terus akhirnya singkat cerita, beberapa waktu setelah itu kita rekaman, syuting music video, foto, rilis tanggal 23 berlabuh. Gila ya. Dan seneng dong. Senengnya tidur nyenyak gak tadi malam pas rilis? Sejujurnya gue memang tipe orang yang setiap mau rilis tuh gue deg-degan. Tapi kali ini gue gak tahu deg-degannya kenapa. Biasanya tuh gue tahu deg-degannya kenapa. Maksudnya ada certain expectation of mine yang kayak gue pengen lagu ini tuh bisa kayak gini, gue pengen lagu ini bisa kayak gini. Nah ekspektasi itu yang bikin gue kayak deg-degan sebelum mau rilis. Cuman yang kali ini gue deg-degan tapi gue gak tahu kenapa si berlabuh ini. Jadi kalau dibilang gue tenang apa enggak, ya relatively cukup tenang karena mungkin gue I've been through this 3 times before. Gue udah rilis 3 lagu kan sebelumnya, jadi udah familiar lah, feeling itu udah familiar. Cuman mungkin especially dengan berlabuh karena ini gue tulis pertama kali dan gue nggak ada backingan kayak kemarin tuh, gue ada backingan Lel Manino gitu. Dan orang-orang tuh sebelum rilis kayak udah sebelum rilis juga kita udah tahu pasti enak dan memang bener enak. Nah kali ini kan gue tulis sendiri, even though gue udah dibantu sama Kenny yang jago banget, cuman kan mostly lagu itu adalah tulisan gue, jadi kayak adalah insecurity itu gitu. Tapi ya so far so good dong ya. Puji Tuhan. Congrats lah buat Thank itu. you, terima kasih. Terima kasih tertanduk. Wih gila. Ini menarik juga. Bentar dulu, tertanduk tuh gara-gara simbol lu tanduk rusa itu bukan? Iya. Oh iya. Jadi turunan brandnya. Jadi singkat cerita gue udah pernah, kita secara nggak langsung kita udah pernah kerja sama ya. Betul. Walaupun bukan gue. Betul. Tapi sekolah gue. Iya, cerita banget. Jadi waktu itu dia anak Lab Sky, yoi. Sekolah gaul. Enggak. Nah, terus kan saya MC di situ kan. Musibah langsung duar.
Nmax gitu kan. Nmax. Pokoknya waktu itu adalah pensi yang paling gede banget di zamannya. Belum pernah ada pensi yang ada di Videotron, ada iklan di TV, pensi lo bayangin. Harga tiketnya waktu itu 120.000, itu cukup mahal di zaman itu, dan ternyata dijual lagi sama calo sampai 200.000. Iya, sumpah. Dan tetap laku. jadi lu bayangin kayak war ticket Coldplay tapi ini versi pensi SMA. Nah itu udah kayak gitu tuh kayak temen gue ada yang jual sampai 1 juta loh. Iya kan, segila itu kan, itu hype-nya gak masuk akal menurut gue. Cuman karena gue sebagai panitia seksi acara, gue ngerasa kayak ini ada opportunity nih, gue calo. Tapi kayaknya gue jahat deh sama acara gue kalau misalnya gue calo, nggak usah deh gitu. Gila men, dan itu gue sangat bersyukur sih. Gue satu-satunya MC kan, sendirian kan gue. Oh waktu itu harusnya lu solo ya? Solo. One man show ya? Memang selalu sendiri. Oh One gila banget Akbari. Akbari! Lu wedding juga gak, Kak? Wedding sempat. Ya udah ntar, kalau gue udah nikah kapan nih? Iya nanti ya, 30 kan. Semoga by the time gue nikah lu udah nikah. Amin. Oke, lu nikah gue nge-MC kan? Iya benar. Sip. Terus gue seru banget nih, gue baru naik panggung kan. Gue baru naik panggung tuh, inget banget. Kelar Elephant Kain manggung waktu itu. Iya, ada Elephant Kain sama materai lu. Gue udah naik ke atas panggung, tiba-tiba hujan kan nih. Terus kayak, wah panggungnya udah mulai ada air nih gitu kan. Terus gimana nih, gue udah mulai menggenang airnya gitu. Kok menggenang nih kan. Gue mau masuk ke area depan tengah panggungnya, tiba-tiba si LED-nya jatuh cuy. LED gede nih jatuh, nibanin drum segala macem, keluar api aja, chaos banget. Sumpah. Itu terus kayak equipment semua artis kan udah ada di stage kan. Karena itu aduh chaos deh pokoknya. Terus waktu itu karena gue masih kelas 1 SMA, jadi gue cuman punya 2 opsi jadi kacung, antara kebersihan atau nggak keamanan. Nah biasanya kebersihan tuh yang cewek-cewek, keamanan tuh yang cowok-cowok. Lu ngamanin nih? Gue keamanan, gue pas dapet di backstage. Anjir. Jadi gue kayak oke, gue nggak tahu ini alat apa aja, tapi gue tahu ini mahal. Jadi gue ambil, gue tutup pakai kaos gue, terus gue masukin ke tenda artis yang di belakang. Tapi kayak banyak juga yang nggak terselamatkan. Terus kayak tendanya kan sampai itu badainya besar banget. Chaos banget. Tenda kuat tuh kayak sampai wut. Parah. Hah? Gue baru masuk SMA loh itu. Itu shock banget ya. Shock banget gue. Iya, jadi chaos deh. Dan waktu itu kan gue sama anak-anak California akhirnya masuk tenda kan, tenda dia kan di backstage kan, Sarnaville. Ada sama Sarah Desita juga. Terus kita lari ke situ, terus tiba-tiba nggak lama tendanya terbang, pindah ke tenda sebelah, tendanya terbang. Aneh banget, udah teraneh banget, udah kayak azab cuy, udah kayak angin tornado, terus kayak duar rilis. Itu di Aldiron, Pancoran. Dan ya itu pensi yang bersejarah sih. Bara Suara kan juga udah datang semua. Ada. Silon Seven juga udah. Tapi akhirnya pas angkatan gue kita undang lagi tuh. Jadi kayak satu-satu, kayak maksudnya beberapa artis yang pada tahun itu gak jadi manggung diundang tahun depannya. Terus yang belum diundang lagi tahun depannya. Untuk mengobati rasa rindunya kita. Karena itu kan kita yang pengen mereka tampil. Iya. Gitu. Itu perasaan lu gimana waktu itu? Lu masih kelas 1 lagi? Gue kan belum tahu apa-apa ya. Terus gue kayak, apakah pensi SMA memang seperti ini? Sepertinya tidak. Terus ya udah gue membantu kakak-kakak tingkat gue tuh yang maksud gue yang kayak kepala apa udah kepala panitianya tuh udah pada nangis. Karena maksud gue kan itu tuh kita kalau pensi itu kan kita kerja mungkin 8 bulan sampai 12 bulan kan. Cari dananya, konsepnya, dan Sky Avenue menurut gue pensi yang lu tuh nggak hanya datang untuk lihat artisnya, tapi lu datang ke sana juga lu lihat installation art, semuanya dipikirin, stage-nya dipikirin. Kita pakai vendor yang keren, kita pakai sound DSS kalau nggak salah yang oke banget, nomor 1 lah. Jadi kayak itu nangis semua. Terus kan gue walaupun gue nggak kenal ya, kan baru 3 bulan masuk SMA, gue nggak kenal, cuman kayak wah gue kalau ada di posisi mereka gue hancur sih. Gue hancur banget. Iya sih. Karena banyak orang yang masuk ke SMA gue ini cuman khusus buat Sky Avenue. Iya, buat jadi panitia, buat ngurusin pensi. Sky Avenue. Gila kan, se-happening itu ya. Lu melihat pensi sekarang seperti apa? Gue mungkin bias, tapi karena mungkin standar gue udah Sky Avenue, menurut gue itu juga harus jadi barometer buat teman-teman SMA di SMA lainnya yang memang punya kesempatan untuk bikin acara sebesar itu gitu. Karena itu sebagai salah satu daya tarik sebuah sekolah sih menurut gue. Kayak lab school kayak orang tahu oke, akademiknya, tapi banyak sekolah yang akademiknya bagus, tapi apa nih selling point dari lab school? Ada Sky Avenue. Gitu, jadi gitu deh. Coba dong Mars lab school sedikit. Anak lab school keren-keren, putra putrinya beken-beken, dari Nana sampai udah kita potong aja di situ ya. Gue nggak tahu dari
Dari dada sampai Blok M. Dah gue lupa. Dah. Itu bukan Mars BTW, itu lagu kalau gue kan Jumat pagi tuh selalu lari. Lagu lari pagi itu banyak banget. Okay. Kalau Marsnya tuh ini kami siswa Lab School Universitas Negeri Jakarta. Siap kayak itulah. Oke. Keren, lu masih hafal ya, hebat ya. TMI. Gue hafal loh, Mars SD gue juga hafal gue. Oh iya. Gak usah ya. SD lu di mana? Penabur. Oh, anak pinter emang ya. Pantesan masuk ITB dia ya sekarang ya. Nah, jadi ini kita penasaran juga, lu gimana menjadi kebanggaan keluarga dari segi akademik dan non akademik? Berat ya. Iyalah, title-nya berat. ITB, Indonesian Idol juga gitu. Sempurna banget nih. Tapi yang nggak bisa gue pungkiri, abang dan kakak gue juga punya achievement mereka di bidang mereka masing-masing. Jadi menurut gue, kenapa gue bisa sampai, maksudnya banyak pencapaian yang gue bisa punya sekarang itu karena gue look up ke mereka juga. Kayak kakak gue, cewek, waktu itu dia umur 22, dia udah lulus S2, dia udah dapat kerja di salah satu BUMN yang lumayan bergengsi juga. Abang gue juga kuliah sampai cari ilmu sampai ke luar negeri terus balik lagi buat mengabdi buat negara kita tercinta ini. Jadi kayak gue ngerasa oke, mungkin pengabdian gue bukan di korporat karena gue orangnya nggak bisa 9 to 5. Cuman ya udah di sinilah pencapaian gue gitu. Cuman dulu gue sebenarnya agak ada sedikit kekhawatiran, kayak mungkin bokap gue dan nyokap gue kan orang Batak ya. Dan memang orang Batak itu kan identik dengan kalau ketemu nih pasti ngomongin anaknya dulu, hartanya tuh anaknya. Mau mobil lu jelek, mau rumah lu jelek, pride-nya tuh di anak. Jadi misalnya selalu ditanya kalau gue dari kecil, anaknya sekolah di mana, ranking berapa, lalalili. Nah kalau gue kan mungkin sekarang pencapaian gue bukan di bagian situ. Nah gue dulu sempat mikir kayak bokap nyokap gue ini kira-kira bangga nggak ya kalau misalnya ketemu sama temennya terus kayak, oh Tama kerja di mana sekarang? Oh nggak kerja, sekarang dia nyanyi. Karena kan nggak semua orang tahu gue sudah seperti apa kan, maksud gue. Jadi oh nyanyi di mana, di kafe? Oh bukan, maksudnya dia sekarang jadi musisi lalala. Terkadang gitu gue melihat kejadian itu gue kayak mereka berasa apa ya gitu. Tapi lu sebel nggak sama momen itu? Kok lu nggak kenal gue sih gitu kayak? Enggak sih, karena malah lucu aja. Kayak tadi gue di bawah satpam tower ini. Gue bilang, Pak saya boleh parkir di B ini nggak? Oh nggak bisa mas, soalnya aksesnya lewat B bawah. Terus ya udah gue kira conversation kita sampai situ aja. Mas Mark ya? Terus gue dimintain foto dulu. Itu gue nggak expect. Tapi ada orang yang gue expect untuk tahu gue, ternyata siapa lu gitu. Jadi kayak lucu aja, itu kayak jenaka-jenaka di hidup gue. Jadi lu nikmatin aja hal itu ya. Seru lah. Oke. Jadi lu foto dulu selfie, abis lu parkir lagi ke bawah lagi. Tetap gak boleh parkir di situ. Nggak boleh. Bahkan satpam di stasiun TV yang membesarkan gua aja sampai sekarang masih ada beberapa yang nggak tahu gua. Padahal kayak poster gua sering banget terpampang di situ. Kan, Dan itu nggak terjadi sama gua doang, sama teman-teman lain juga. Gua kan, masa gua tadi masuk sini ya? Terus gue ditanya keperluannya apa, siapa lalalili. Lu gitu, gua misalnya minggu lalu gue juga gitu. Jadi hal-hal kayak gitu tuh menurut gue yang momen-momen kecil yang bikin kita tuh tetap stay grounded aja. Gue setuju. Gue pernah diusir juga 2 kali dari backstage-nya The Palace ya, di bengkel. Padahal MC-nya gue, di layar lagi ada muka gue padahal. Wah itu enggak, itu lebih chaos. Itu goblok, berarti kan anjing gue nggak terkenal itu ya gitu. Gak mungkin dia silinder. Enggak 2 kali men, 2 acara berbeda. Jadi gue kayak kalau nge-MC venue-nya di The Palace, aduh males banget. Udah gitu. Ada kayak bed ini ya. 2 kali gue diusir. Kocak sih. Tapi tapi bawa fun aja, bener kata lo. Bener. Bikin kita jadi tetap humble segala macem. Dan gue penasaran juga tadi, lu dibesarkan dari keluarga Batak gitu. Iya, Horas. Apa yang tidak menyenangkan dari hal itu? Bagian ini yang dipotong sama orang di TikTok nanti. Gue bersyukur, banyak hal yang gue syukuri. Gue harus buka itu ya. Kalau gue belajar tuh sandwich, good news, bad news, good news lagi. Good newsnya adalah gue bersyukur. Maksudnya banyak nilai-nilai Batak yang sekarang membentuk gue menjadi orang who I am today gitu. Kayak ketepatan waktu, respect sama orang yang lebih tua, tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sifatnya tuh temporary, kayak fana. Maksud gue kayak barang-barang atau last, hasrat kebendaannya tuh sedikit gitu, ya. Kayak kita prospek apa nih ke depan, apa itu. Cuman menurut gue ada beberapa nilai-nilai itu yang perlu di-adjust cara kasihnya ke anak. Beruntungnya gue dapat orang tua yang
belajar. Nyokap gue adalah psikolog. Jadi dia tuh belajar gimana. Nyokap gue adalah konselor, bukan psikolog. Nyokap gue adalah konselor. Jadi dia belajar gimana caranya ngajarin anak, ngajarin orang yang baru menikah gitu. Jadi dia punya ilmu itu. Cuman gue tahu banyak dari teman-teman gue yang punya orang tua nilainya oke nih, tapi mungkin cara ngasih tahu ke anaknya dengan tipe generasi kita seperti sekarang yang sudah sangat berkembang dibandingkan generasi orang tua kita dulu tuh udah nggak cocok. Lu nggak bisa gitu cara komunikasinya karena dia malah akan semakin rebel. As far as values goes, menurut gue nilai-nilai itu akan stay relevant mungkin sampai sekarang, tetap relevan. Cuman cara penyampaiannya aja. Nah mungkin karena itu kalau yang gue sering cerita itu mungkin efek trauma dia dulu digituin sama orang tuanya, sehingga dia pun begitu ke anaknya. Nah menurut gue sekarang generasi kita ini yang sudah lebih banyak informasi yang bisa kita dapetin, terus kita mungkin sekarang lebih gampang untuk mencari edukasi dibandingkan orang-orang tua kita dulu. Kita harus break the cycle. Jangan sampai apa yang orang tua, ibaratnya apa yang orang tua gue lakukan ke gue bikin gue trauma, dendam gak bisa gue lampiaskan ke mereka, tapi gue lampiaskan ke generasi berikutnya gitu. Itu yang sangat gue sayangkan. Jadi gue selalu kayak bilang sama diri gue sekarang kayak gak, kan banyak ya kita sekarang kalau misalnya orang tua kita ngapain kita bilang gue nggak bakal gini, even though kita nggak bakal tahu ya, nggak tahu pada saatnya nanti kita punya anak apakah kita beneran nggak bakal gitu apa enggak gitu. Cuman itu sih salah satunya mungkin karena orang Batak sebenarnya Sumatera in general sih keras ya. Sumatera in general nggak hanya Batak, mungkin itu. Berarti kerasnya aja ya. Keras. Oke, nice. Ini gue juga penasaran nih, Mar. Apa? Ketika nanti lo menikah, lo punya anak, lo mau wajibkan anak lo nikah sama orang Batak juga nggak? Aduh, gue nggak tahu lagi. Kalau cewek ya, kalau cewek kayaknya iya. Karena itu tadi gue bilang salah satu value yang menurut gue masih relevan adalah sebenarnya bukan for the sake of marga. Bukan for the sake of marga. Tapi nilai-nilai Batak tadi menurut gue karena banyak saudara-saudara gue yang nikah cross biracial ya berarti ngomongnya. Cross suku lah gitu. Iya. Biracial sih. Apa itu biracial? Cross suku. Beda ras ya sama aja. Iya benar kan. Cuman kan itu konteksnya beda ya biracial biasanya. Lanjut. Cross suku agak ada culture barrier itu gitu. Cuman ada juga kasus-kasus yang sukses. Cuman kalau kayaknya my personal preference adalah kalau anak gue cewek kayaknya lebih baik sama Batak. Tapi kalau memang gue ngelihat nih cowok memang baik, terus memang prospek, terus memang anak gue sayang ya kenapa enggak? Gue enggak strict. Gak menutup kemungkinan itu ya. Oh nice, menarik sih nih. Karena lu setuju juga nggak sih? Banyak orang-orang Batak sebenarnya tertarik sama suku di luar Batak. Gua. Oke. Setuju ya? Bukan hanya suku, kepercayaan juga terkadang menggoda loh. Iya betul ya. Aduh. Gitu ya. Inilah ya, kita kan hidup beragam di Indonesia, jadi banyak kayak gitu. Tapi nggak boleh ya. Iya itu dia. Jadi ya seru aja, nikmatin aja. Dan terakhir dari Mark Natama, kira-kira apa yang pengen lo kejar lagi nih? Ambisi apa nih dari seorang Aries yang masih pengen lo achieve gitu? Satu sama seperti pesan gue di lagu gue Berlabuh, gue pengen segera menemukan pelabuhan gue. Kalau gue boleh kutip sedikit dari ref gue, kian lama kapalku berlayar, berlabuh di dasar hatimu. Gue pengen menemukan pelabuhan itu segera. Cuman gue nggak memburu-buru Tuhan. Kalau memang Tuhan ngasihnya gue 2 tahun lagi, 3 tahun lagi, it's okay. Terus yang kedua, gue pengen semakin menebalkan nama gue sebagai salah satu musisi R&B, pop R&B, soul. Karena salah satu yang gue syukurin dari perilisan Berlabuh ini, zaman dulu kalau gue rilis lagu masih banyak yang protes. Kayak kenapa lu keluarin lagu kayak gini? Kenapa lu nggak keluarin lagu pop ballad? Kenapa lu nggak A B C D E F G? Satu, emang lu yang bayarin produksi single gue? Enggak kan? Label gue yang bayarin. 2, gue memang sudah dari awal menentukan bahwa gue memang pengen jadi musisi R&B, soul, neo soul, whatever it is. Tapi bukan the traditional pop ballad seperti yang kalian inginkan gitu. Jadi gue bersyukur mungkin sekarang orang-orang sudah semakin sadar bahwa musik itu tuh nggak hanya satu genre atau 2 genre, dan musik yang tidak sesuai dengan genre selera kita itu tidak necessarily means musik yang tidak valid, paham nggak?
Dan itu salah satu stigma yang gue pengen patahkan sebenarnya. Dengan gue hadir sebagai musisi, gue pengen menyebarkan cerita gue juga. Tapi salah satunya adalah gue pengen Indonesia ini segera semakin open minded terhadap genre-genre lain di luar sana, terlepas dari R&B ya, mungkin folk, mungkin genre-genre yang belum kita tahu sekarang gitu. Supaya industri ini tuh semakin seru. Karena imagine if industri ini isinya cuma lagu-lagu ballad, menyayat hati, nangis-nangis. Kayak kalau gue mau pergi sama teman-teman gue lagi siap-siap, gue dengerin lagu apa? Kalau gue bangun pagi, gue butuh semangat pagi, gue dengerin lagu. Iya, masa langsung sedih, right? Dan kalau gue lagi seneng, gue harus menselebrasikan kesenangan itu dengan apa? Makanya gue bikin lagu Berlabuh ini untuk merayakan cinta, ketidakadaannya dan juga keberadaannya. Jadi menurut gue lagu ini cocok buat teman-teman yang baru putus cinta, karena lagu ini memberikan kekuatan, memberikan optimisme bahwa oke, gue mungkin gagal untuk ke-100 kalinya, tapi gue yakin gue pasti akan menemukan pelabuhan itu. Tapi lagu ini juga bisa nyambung sama kalian yang lagi falling in love, lagi di mabuk cinta banget. Karena lagu ini merayakan cinta, jadi yang selalu gue bilang adalah mari merayakan cinta dengan Berlabuh ini. Gitu. Gokil ya, langsung aja semuanya streaming di seluruh digital platform. Dan gue Akbari, gue Mark Natama. Sampai ketemu di Tertanduk berikutnya, bye-bye.